selama ini jadi PR kita tuh orang takut macet di Batu. Kita nggak. Tapi kenapa pemerintah pada saat ini tambah kenaikan UMK-nya kok tinggi banget? Halo Sobat Ladon, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang peran penting PHRI sebagai organisasi yang mewakili industri akomodasi, jasa makanan dan jasa minuman, serta lembaga pendidikan pariwisata. Dan langsung saja kita akan berbincang langsung dengan Ketua PHRI Kota Batu, Bapak Sujud. Pak Sujud, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Edi. Sehat. Bisa Mendi ini. Sam Hendi, Samnya dibalik jadi Mas. Iya. Pak Sujud, Oke. ini mungkin ada beberapa banyak orang yang belum tahu sih PHRI itu apa dan tugas utamanya itu apa sih sebenarnya? PR itu kadang-kadang singkatannya pun orang-orang yang salah. Iya. Jadi kalau biasanya kan orang taunya PSSI, dari persatuan. Kita bukan. Kita P-nya itu perhimpunan. Perhimpunan PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Oke. Dan itu ada PPP pusat yang membawai seluruh Indonesia dan membawai seluruh provinsi. Di provinsi itu ada lagi namanya yaitu BPD. Nah, di bawah provinsi itu ada kota dan kecamatan. Kota dan kabupaten. Sudah nasional dan strukturalnya udah lengkap ya? Lengkap. Terus kota kabupaten. Nah, kita ini yang di Batu ini masuk sebagai BPC. BPC, oke. BPC PHRI Kota Batu. Oke. Nah, itu kan hotel dan restoran. Itu Ya. apakah ada kelas-kelasnya yang boleh masuk? Misalnya, hotel bintang mulai Melati atau bintang berapa restoran? Atau sudah semua boleh masuk? Semua. Jadi kalau sudah menasbihkan dirinya sebagai hotel, non bintang, bintang 2, 1, bintang 3, 4, 5, semua boleh masuk. Bintang 7 bisa. Restoran, bintang 7 Bintang Kejora. Iya, bintang Kejora. Restoran pun semua boleh masuk. Tapi di luar itu pun kita boleh anggota. Jadi seperti lembaga pendidikan yang ada pendidikan pariwisata, perhotelan itu masuk juga di keanggotaan PRI Kota Batu. Di sini ada SMK Negeri 2 Batu, SMK Negeri 1 Batu, itu juga masuk anggota PRI Batu karena dia ada jurusan pendidikan perhotelan itu juga dan pariwisata. Dan juga di luar hotel dan restoran itu boleh juga masuk anggota afiliasi itu jadi semua boleh. Jadi seperti kayak kita ada rafting, ada Kaliwatu itu masuk anggota juga. Bahkan rumah sakit pun masuk Baptis gitu? itu. Iya, rumah sakit Baptis pun masuk sebagai anggota PRI Batu juga. Termasuk hotel kan sebenarnya orang sakit nginep di situ sakitnya. Karena kan apapun mereka juga berkepentingan dengan layanan hospitality juga. Nah, karena keramat taman industri juga. Mereka juga hampir semi kayak hotel kan, mereka ganti seat, ganti apa itu alas tidur perawatan seperti itu kan juga sama. Terus juga ada lagi Lipo Plaza Batu, itu juga affiliate anggota kita juga. Padahal mall ya? Padahal mall dia ikut. Tapi termasuk hospitality industry tadi ya. Mereka juga bergabung di PRI dan tentunya juga Pak di Batu. Taman Rekreasi itu walaupun ada asosiasi sendiri seperti Putri atau Arki, Asosiasi Rekreasi Anak ataupun mungkin Putri Persatuan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, tapi mereka juga tetap seperti di Batu ini Selekta, Jatim Park itu semuanya juga masuk di PRI Batu. Masuk PRI Batu. Oke, berarti kalau seperti ini guest house, villa itu? Kalau guest house, villa itu ada asosiasi sendiri. Oh bisa? Ada. Jadi bahkan ketuanya Jawa Timur itu dari Batu untuk guest house. Oh gitu? Ya, orang-orang Batu, dari pengusaha guest house, salah satu manajer guest house di Batu yang jadi ketuanya asosiasi Jawa Timur untuk guest house. Kenapa nggak gabung PHRI sekalian gitu ya? Biar lengkap jadi terlalu banyak. Terlalu gede. Kan satu kelengar juga. Karena kita aja ini aja hotel 60 sekian hotel, resto itu lebih dari 10. Total nih anggota PRI itu udah 90 sekian. Kalau saya masukin guest house, kita bisa aja nerima. Tapi kan terlalu lebar nanti jadi ratusan. Nah kita untuk pertemuan bulanan itu kesulitan mencari tempat karena rata-rata kita pinjam tempatnya kan di hotel-hotel gitu ya. Nah ada sih memang yang bisa sanggup sampai 500.000 orang itu ada. Memang hall mereka itu tempat mereka meeting mereka itu bisa. Tapi kan sebagian besar anggota itu kan kecil, soalnya 100, 200-nya, makanya itu kesulitan juga. Makanya ini udah maksimal lah. Udah maksimal, ini pun sudah
kalau dibandingkan di seluruh BPC Jawa Timur antara kota, kita sudah termasuk yang paling besar dan paling aktif anggotanya. Salah satu papan atas lah, dan tiga besar kita yang terbanyak anggotanya dan paling aktif. Oke, berarti kan tadi restoran itu berarti apakah semua F&B atau khusus restoran aja? Apa termasuk kafe, bar, catering gitu? Kafe itu ada sendiri. Kafe ada sendiri. Kafe ada sendiri, terus catering juga ada sendiri. Tapi juga ada catering dan kafe yang masuk ke kita juga ada. Jadi ada satu catering dan kebetulan juga ada pengurus juga itu. Saya nggak boleh sebut merek nggak nih? Iya, nggak apa-apa boleh. Ya, jadi ini ada Mas Erik Catering itu Oh, kan, Mas Erik Catering, itu kan anggota kami juga. Iya, teman HIPMI saya juga. Iya, teman HIPMI juga. Teman HIPMI, sekretaris itu HIPMI. masuk juga, dan pengurus juga di BRI Batu. Terus ada lagi yang dari usaha lain itu dari kafe itu ada juga yang masuk. Kita bolehkan juga. Diperbolehkan juga ya. Cuman ya memang kita sudah mulai batasi, nggak terlalu banyak lah. Gitu. Oke, tadi kembali ke pertanyaan, tugas paling pentingnya apa pokoknya ini buat perhimpunan hotel dan restorannya ini? Sebetulnya kita hanya kepanjangan tangan dari PBB BRI pusat ya. Jadi bahwa kita memang bagaimana untuk meningkatkan terus kualitas anggota kita dan mempermudah komunikasi anggota BRI dengan pemerintah, dengan semuanya, itu kita yang relasikan. Terus juga termasuk pengembangan karyawan di hotel dan restoran masing-masing. Karena kan sekarang udah mulai berapa tahun ini kan sudah mulai zamannya sertifikasi. Baik itu sertifikasi usaha maupun sertifikasi dari tenaganya sendiri. Jadi sumber daya manusianya. Jadi semua karyawan kayak hotel itu tugas housekeeping, tugasnya itu di F&B, semuanya itu harus sertifikasi. Nah, itu yang kita permudah, menjembatani kebutuhan itu dengan pemerintah, kebutuhan hotel-hotel dengan pemerintah itu bagaimana, terus juga bagaimana aturan-aturan terbaru itu bagaimana, itu yang kita sampaikan kepada anggota. Jadi seperti itulah tugas BRI kebanyakan. Oke, berarti kan kita kembali ke tahun 2020-an dulu nih. Ya. Pandemi itu kan udah berlalu, kan memang memukul banyak sektor. Ya. Nah, itu kemarin waktu itu yang langkah diambil PHRI itu apa? Untuk hotel dan restoran yang sepi, kan nggak boleh menginap, nggak boleh ke makanan gitu. Kita sendiri sebetulnya di PRI itu nggak bisa berbuat banyak. Termasuk bahkan jangankan untuk PRI, kita untuk tempat kita usaha sendiri kita nggak bisa berbuat banyak. Karena kan aturannya sudah jelas, strict banget, bahwa bahkan beberapa bulan tertentu itu kan ada sampai PPKM, sampai terus akhirnya lockdown, tutup total, itu kan ada. Jadi kita pun tetap harus mengikuti aturan itu. Cuman bagaimana teman-teman itu mendapatkan fasilitas seperti kayak vaksin itu yang COVID kita dapat duluan. Gimana caranya? Karena kan kita harus cepat bekerja, cepat, akhirnya itu yang kita dapat itu. Terus memudahkan, kayak kemarin ada bantuan juga dari pusat, dari Kemen Pariwisata, itu untuk bantuan karyawan yang dirumahkan, seperti itu. Dan bersyukurnya pandemi menerpa seperti itu, kita lolos. Dalam artian tidak ada setelah pandeminya usai itu tidak ada hotel maupun restoran yang tutup. Jadi nggak sampai bangkrut, sampai down banget, sampai mereka nggak bisa balik lagi, nggak ada. Alhamdulillah, khususnya di situ. Cuma vakum aja beberapa saat. Dan memang ada yang sebagian karyawannya dirumahkan, memang ada. Tapi kebanyakan masih tetap dikerjakan, tapi cuman dengan pemotongan gaji seperti separuh gaji atau seberapa gajinya itu memang ada. Tapi ada juga teman kita hotel yang memang luar biasa ya. Ownernya bagus banget, itu walaupun mereka kerjanya hanya setengah hari, bukan setengah bulan, kerjanya itu tetap masuk, walaupun nggak ada tamu, nggak ada yang menginap, nggak ada revenue, tetap digaji penuh, itu ada. Ada. Memang karena ownernya kebetulan punya usaha lain, jadi ini dia bisa nyuntikkan dana gitu. Jadi mereka mungkin karena deket banget ya antara owner dengan karyawan, itu merasa kasihan, tetap digaji penuh, itu ada yang seperti itu juga. Tapi ya cuma 1-2 dari sekian banyak. Ya, sekian banyak. Oke, Pak. Berarti selain pandemi nih, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini apa? Tentunya kalau yang sekarang yang terbaru itu adalah mungkin biaya kenaikan biaya operasional, tenaga kerja terampil.
Kalau kita secara sumber daya manusia kita terus memperbaiki diri. Jadi bagaimana karyawan-karyawan terus ada sertifikasi, ada peningkatan. Kita dengan diklat seperti itu ada. Cuman kan memang sekarang ada dua hal. Ada kenaikan kos yang walaupun nggak banyak-banyak amat efeknya ya, seperti kenaikan PPN kemarin 10-11% itu juga kenaikan kos. Itu kan terpengaruh karena sebagian dari yang kita belanjakan itu kan terkena PPN itu, belanja kos kita. Kalau tahun ini kena 12% nggak? Enggak ya? Enggak, Oh, karena enggak ya? itu Barang mewah aja ya? mewah aja. Oh, Karena kita kebanyakan 11% seperti untuk listrik, LPG seperti itu kan operasional itu kan kena juga naik, dan banyak-banyak juga belanja, sebagian belanja kecil itu juga masuk terkena PPN seperti alat tulis, semua itu kan masih kena PPN juga. Terus juga internet itu kan kita fasilitas untuk setiap kamar itu kan internet. Nah itu kan kita butuh internet kenceng, nah itu naiknya juga lumayan. Tapi yang lebih berat bukan itu, lebih berat lagi adalah daya beli masyarakat. Ya kelihatan banget di 2024 ini dan 2023, 2024 ini secara hunian mungkin hampir sama, turun nggak seberapa. Tapi rate kita, penjualan kita itu lebih turun daripada tahun 2023 kebanyakan. Jadi kalau penjualan room itu rate-nya itu kan kayak tiket pesawat gitu. Jadi harga itu naik turun. Karena ada high season, ya, ada apa itu kan kita langsung kita naikkan. Nah itu kenaikannya nggak bisa setinggi tahun sebelumnya ketika peak season itu. Jadi memang karena daya beli masyarakat itu terasa banget. Jadi bahkan mungkin kalau secara nasional kita lihat data penjualan mobil dari 2024 dan 2023 itu kan penurunan. Jadi kelihatan banget. Dan bagaimana tingkat kunjungan di wisatawan di taman rekreasi di mana dan juga di hotel ini juga memang penurunan. Iya, makanya katanya dari teman-teman katanya Nataru tahun ini itu 2024 itu kan main agak sepi dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Kalau itu karena jatuhnya ya, jatuhnya kebetulan kemarin tuh kalau tahun lalu kan jatuhnya tuh Senin apa Minggu saya lupa. Tapi intinya akhirnya peaknya kan dapat cuma sehari 2 hari. Nah, kita ini kan tahun ini jatuhnya itu Rabu, Natal, tahun baru artinya hari Rabu. Jadi akhirnya terjadi cukup panjang. Jadi akhirnya jadi long weekend. Long weekend itu jadi dari Rabu tanggal 25 Desember itu dari Rabu sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu masih bagus. Kalau dulu itu kan begitu habis Natal langsung turun jelek. Terus naik lagi tanggal 30, 31 baru naik. Ini enggak. Ini penurunannya enggak terlalu tajam, terus ini stabil, terus naik lagi. Jadi ini kalau secara overall itu sama dengan tahun sebelumnya. Overall sama ya? Sama dengan tahun sebelumnya. Cuman kita lebih siap bagi penanganan lalu lintas, penanganan semuanya. Itu semua kita lebih siap sehingga akhirnya dampak kemacetan nggak ada, bagus banget. Iya, makanya dikira kalau lebih sepi, padahal sebenarnya secara overall sama, cuma karena sudah tertata rapi pada jalurnya, terus juga penanganannya bagus, lebih bagus lagi. Kita ada peningkatan karena pelajaran dari tahun sebelumnya ya. Dari pihak dinas, dari pihak Polres Batu maupun dari pihak dinas terkait semuanya udah lebih bagus, lebih pengalaman, akhirnya mereka bisa nata lebih bagus. Dan memang kunjungan itu lebih merata dari seminggu itu, hampir 10 hari lah, itu kunjungan merata. Jadi naik turunnya nggak terlalu jauh. Sehingga akhirnya ketika di malam tahun baru pun itu nggak terlalu padat banget. Seperti itu. Bahkan di 1 Januarinya pun kan pas hujan kan, mulai siang sampai itu kan mengaruhi juga kedatangan wisatawan. Oke, tadi kembali ke sini Pak, masalah isu seperti kenaikan biaya operasional, kurangnya tenaga kerja terampil, persaingan semakin ketat tuh, bagaimana PHRI melihat masalah ini? Kita kenaikan cost operasional mungkin nggak seberapa kalau untuk dari PPN. Tapi yang memberatkan kita itu kenaikan UMK, upah minimum itu. Di Batu sekarang 32 ya? UMK itu kan dari pemerintah pusat, dari kementerian itu kan minimal 6,5%. 6,5%. Nah, akhirnya Batu pun sama kayaknya 6,5% seperti itu. Nah, itu cukup tinggi bagi kita. Karena kenaikan itu hampir Rp200.000. Rp200.000 kenaikan UMK kita. Jadi, nah ini akhirnya membebani kos kita. Padahal kan logikanya investor, logikanya apapun kan nggak mau labanya turun.
Nah, bagaimana kita dari pengelola hotel ini, GM, profesional yang ditunjukkan hotel itu, bagaimana menekan cost-nya daripada karyawan ini. Sehingga akhirnya kayaknya yang terjadi mungkin hal yang dulunya dihandle oleh misalnya satu hotel gede, roomnya ada 200, biasanya dulu housekeepingnya sampai 10 orang. Ini kayaknya nanti mungkin 9 orang cukup, seperti itu. Karena apa? Untuk mengganti UMK yang terlalu tinggi kenaikannya tadi, itu yang memang cukup berat. Berarti justru tambah meningkatkan ini orang pengangguran ya, tambah jadinya. Karena mau nggak mau ada pengurangan untuk mengimbangi dari pemasukan perusahaan kan gitu ya. Kalau mengurangi karyawan sih enggak, kayaknya tetap aja akhirnya ketika mereka nambah kamar, nambah apa itu akhirnya ya seperti itu aja. Tapi karyawan ini tetap Gitu. cuma ditambahin, pindah tempatnya. pindah tempatnya gitu aja, digeser-geser. Sehingga bagaimana akhirnya cost ini nggak terlalu banyak untuk manpower ini, nggak terlalu banyak mengambil cost. Karena logikanya aja kemarin tahun 2024 itu bahkan sempat beberapa bulan itu deflasi, bukan inflasi lagi, deflasi. Jadi penurunan nilai mata, harga-harga sangat murah banget seperti itu. Tapi kenapa pemerintah pada saat ini 2025 ini kok tambah kenaikan UMK-nya kok tinggi banget, minimal 6,5% tinggi, itu bebannya cukup berat. Yang itu yang memang cukup berat. Jadi satu sisi dari PPN yang naik, sisi lain cost untuk karyawan ini cukup tinggi. Sehingga akhirnya nggak mau sekarang karyawan itu bagaimana menjadi lebih multitasking. Jadi semua mengerjakan banyak hal bisa. Karena nggak mungkin lagi nambah karyawan, saya nanya nggak mungkin lagi. Jadi tetap karena cost-nya udah terlalu tinggi untuk karyawan. Oke, berarti ada nggak kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang lainnya yang menurut Anda ini, menurut Pak Sujud ini menghambat pertumbuhan sektor perhotelan dan restoran di Kota Batu? Ada nggak kebijakan yang nggak cocok gitu? Kebijakan kayak kemarin akhir tahun. Bagaimana ketika kementerian itu melarang pejabat untuk rapat di hotel, semua ada, itu kan cukup mengganggu juga bagi kita. Karena terus terang aja sebagian dari revenue hotel, pendapatan hotel itu dari government, dari pemerintahan. Jadi yang meeting di hotel, terus juga menginap di hotel sampai berapa hari diklat itu kan mereka ada di hotel. Nah itu juga cukup mengganggu juga dari perputaran perekonomian kita itu. Dinas luar juga dikurangi katanya. Itu kan juga mengurangi juga. Nah, itu padahal kita kan bagaimana upayanya dari tahun ke tahun ini kita ada pertumbuhan. Jadi sektor hotel, sektor restoran, semua bagaimana ada pertumbuhan. Nah, ketika ada hambatan seperti itu, otomatis kan nggak jadi tumbuh, justru ada penurunan. Yang ini yang kita hindari sebelumnya. Oke. Nah, solusi PHRI pendekatan dengan pemerintah itu gimana? Kita sampaikan juga pemerintah keberatan. Jadi kayak kemarin tuh akhir tahun 2024 itu kita pun membuat apa ya? Pada saat itu ada PJ Wali Kota Batu juga, kita mengajarkan keberatan, dan PJ Wali Kota Batu yang mengaturkan keberatan kami ke pusat. Itu juga kita lakukan. Tapi ya semua walau-walau balik ke pusatnya gimana ya. Saya pun tahu mungkin mereka juga mulai bingung dengan APBN yang semakin menipis, semakin tidak ada lagi anggaran untuk belanja yang aneh-aneh. Jadi mereka benar-benar membatasi semua. Oke. Nah, di tengah tantangan yang ada ini kan pasti inovasi itu kan menjadi kunci kesuksesan suatu usaha lah ya. Itu apa saja yang dilakukan oleh anggota-anggota PHRI itu supaya tetap bertahan dan berkembang di kompetisi yang semakin ketat nih kan. Batu kan makin tiap tahun kan masih ada hotel-hotel baru bertumbuh, apalagi sekarang rumah-rumah jadi penginapan juga, kan persaingannya kan makin ketat itu. Inovasi apa yang kira-kira mereka bisa? Kalau saya mungkin menyebutnya juga kita yang di PRI, hotel, restoran, apapun yang ada, itu kan kita sektornya sektor ekonomi kreatif juga. Mungkin masuk bagian ekonomi kreatif juga. Jadi bagaimana kreativitas kita itu untuk bagaimana mengembangkan hotel kita. Mungkin mengadakan event, baik itu dari park maupun dari hotel, restoran, seperti itu. Jadi bagaimana sehingga dia bisa mendatangkan tamu sendiri. Atau memanfaatkan event yang diadakan oleh Kota Batu. Jadi kalau ada event apa, kita itu yang bisa menaikkan rate kita, mendatangkan wisatawan, misalkan.
pasti yang penting. Dan kreativitas itu yang penting. Dan tentunya untuk pengelolaan mereka pasti paham ya, masing-masing hotel punya karakter sendiri. Mereka ada yang khas, seperti ada satu hotel di Kota Batu yang mendatangkan kontainer peti kemas untuk kamar hotelnya. Mungkin sebelah sana kan ada. Ya, ada. Terus ada yang bentuknya seperti villa kuti-kuti Jepang. Ada kan? Ya. Ada. Saya nggak nyebut merek enak. Nanti. Terus ada lagi yang bentuknya benar-benar seperti hotel biasa yang bertingkat, yang bisnis yang lebih orang lebih nyaman karena merasa lebih ada banyak macam. Ada yang bentuknya resort banget, jadi terpisah dengan taman-taman yang luas, banyak juga seperti itu. Jadi bagaimana masing-masing itu membuat event, bagaimana kreativitas mereka, dan jadi semua itu punya nilai lebih sendiri, punya kekurangan jadi masing-masing lah pastinya. Tapi mereka juga sama masing-masing punya kelebihan sendiri yang kita manfaatkan dimaksimalkan oleh masing-masing hotel dan restoran di Batu. Oke. Iya, aku lihat di China kan ada yang hotel model dia langsung di atasnya jurang atau gimana gitu. Di sini nggak ada, padahal di Batu kan area termasuk area perbukitan kan, banyak daerah curam gitu. Kayaknya ada yang bikin kayak pengen coba rasanya. Kayaknya sulit juga karena kan area-area yang pinggir-pinggir gitu biasanya kan milik perhutani. Oh iya. Kecuali kalau kerjasama dengan perhutani. Kata Pak terjun gitu kan keren kalau bangun pagi. Secara perizinan mereka juga akan kesulitan karena yang karena kita izin pun gampang itu asal punya tanah terus membuka hotel nggak bisa juga. Iya, karena kan ada kan apalagi area hutan itu kan. Iya, rencana tata wilayah kan RT RW-nya kan ada sendiri. Iya. Ada memang untuk berusaha, ini nggak boleh, ini untuk pertanian seperti itu. Itu pun seandainya dari daerah pertanian bagaimana ngurus usaha itu kan juga prosesnya panjang juga, nggak gampang gitu. Masuk kawasan apa? Kawasan apa itu. Jadi yang agak sulit itu. Tapi kalau mungkin pemerintah yang buat mungkin beda. Kalau pemerintah yang buat karena kan mereka punya wilayah perhutani, mungkin perhutani sendiri yang buat beda mungkin. Tapi kalau selama ini masalah-masalah AMDAL gitu aman nggak dari hotel-hotel di anggota-anggota gitu? Kan insya Allah aman. Nah, selama ini kan agrowisata kan ya. Dengan identik banyak hutan dan tanamannya gitu kan. Sekarang kan jadi lebih ke udah hampir kota, bangunan kan gini sekarang. Kan logikanya gampangnya gini, terutama hotel yang baru ya, yang sudah berdirinya tahun 2000-an kan sudah ada undang-undangnya AMDAL. Jadi ketika sama mendirikan bangunan itu kan mereka harus AMDAL. Bahkan AMDAL tidak hanya lingkungan juga, tapi sampai lalu lintas semuanya itu AMDAL-nya ada semua. Saya logika secara teori, secara tertulis insya Allah aman. Bahkan kesadaran hotel-hotel pun sekarang sudah semakin bagus. Nah, kita PRI ini kan lagi membangun gebrakan, karena kebetulan saya dari Selekta ya. Selekta kan sudah sukses mengelola sampahnya sendiri. Jadi kita sudah zero waste, jadi benar-benar nggak ada nol sampah keluar dari Selekta seperti itu. Jadi seperti Tamila, terus kita yang untuk sampah basah yang kita bisa buat untuk pupuk, kita buat untuk pupuk, untuk pakan ternak seperti itu. Yang sampah yang nggak bisa plastik yang punya daya beli masih ada jualnya, kita jual. Jadi seperti itu kan banyak masih bisa. Jadi termasuk zero waste. Zero waste benar. Terus juga apunten, bahkan untuk barang-barang yang kita jual itu bisa dijadikan paving. Paving bisa jadi untuk paving blok, untuk asbak, untuk itu bisa, untuk kerajinan. Daur ulang ya. Daur ulang itu bisa. Walaupun masih tradisional banget, manual banget. Nah, teman-teman di PRI pun kita mau ngumpulin sampah basah di hotel semua itu untuk kita jadikan pakan ternak. Itu kita lagi membuat proyek itu sehingga nanti paling tidak sampah dari hotel yang basah-basah ini bisa untuk kita jadikan. Karena yang sulit itu kalau dari hotel dan restoran itu kan sampah basah itu. Kalau sampah botol plastik itu kan siap bisa jual, pasti lakunya. Ya berarti makan basah itu paling jadi yang tadi bilang pupuk organik, pupuk cair dan lain sebagainya. Dan kita kan mau menjadi magot itu, kita mau ternak lele, ternak seperti itu. Iya, jadi tinggal sampah residu aja nanti baru ke TPA ya. Baru TPA residu. Tapi hampir nggak ada. Selekta itu residu hampir nggak ada. Kecuali B3 kan beda. Ada yang ambil sendiri kan. Ada yang memang yang menangani khusus B3 kan khusus. Tapi residu itu hampir nggak ada. Karena residu itu masih kita buat bisa untuk yang sampah plastik apa itu masih bisa untuk asbak, paving block itu bisa. Jadi nggak keluar kalau Selekta itu. Oh gitu, wah. Ya nol.
Zero bener. Seharusnya sering diekspos sebagai percontohan ya. Kita buat edukasi. Iya. Jadi sudah banyak yang edukasi ke situ untuk. Iya, sebenarnya yang selama ini ramai kan masalah sampah sampai. Iya. Wah, ini harusnya villa ini di bawah PHRI juga. Biar curhat-curhat sedikit kan. Sekarang banyak komplek-komplek perumahan, itu kan rumah-rumah jadikan villa itu. Aduh, kalau karaoke itu lebih keras dari studio-studio rekaman. Mas, saya nggak tahu juga. Iya, sebelah rumah itu 4 kamar itu yang ninggalin dulu sampai 10 mobil datang, nggak tahu mereka tidur di mana, bisa tidur di depan juga gitu. Terus kalau karaoke bergantian dari pagi sampai malam, ini mau curhat ke siapa? Kalau kita sih nggak Kan sebenarnya, termasuk polusi suara kan itu. kalau villa atau guest house itu kan memang sudah punya asosiasi sendiri. Ya, Jadi kayak kita nggak enak juga karena sendiri lah. Heeh. Saya bukannya membedakan antara hotel dan villa, enggak. Karena sama-sama kita menjual kamar. Dan bahkan sekarang nyataannya kamar di hotel Batu, di Batu itu aja kamar itu ya, itu sudah hampir 10.000 lebih kamar. Oke. Yang hotel lu nggak ada 4 ribuan lah, nggak ada 5.000, 4 ribuan. Iya. Jadi justru lebih banyak yang di luar hotel, kamar-kamar disewakan, kamar-kamar dijual itu dulu banyak. Itu juga nggak tahu izin-izinnya itu yang tiba-tiba rumah jadi villa itu juga nggak tahu apa adanya apa enggak itu. Seharusnya dari PHRI bisa protes nggak sih? kan nggak adil kan tuh. Kalau hotel kan pajaknya lengkap dan lain sebagainya udah termonitor. Kalau rumah jadi villa kan belum tahu. Ya, kalau kita sih ya lebih banyak ke anggota lah. Anggota. Jadi anggotanya kita harus survive, kita harus tahu, kita harus tangguh. Kita nggak boleh yang udah lah. Itu kan ada sendiri bidangnya pemerintah. Pemerintah yang lebih tahu apa perlu dibatasi, apa perlu, dan itu urusan pemerintah. Tapi bagaimana kita survive, bagaimana kita berkembang. Kalau saya lebih gitu ke anggota. Dalam beberapa tahun ke depan nih, bagaimana Anda melihat masa depan industri perhotelan dan restoran di Kota Batu? Saya yakin masih bagus, bagus, karena kecuali kira-kira apa yang perlu diperbaiki mungkin yang buat semakin berkembang? Kan kita masih ada moratorium pembatasan hotel. Tapi kan moratorium itu berlaku untuk hotel bintang 3 ke bawah. Jadi karena kita sudah cukup banget. Bintang 3 ke bawah ini tidak hanya bersaing di antara sama hotel bintang 3 ke bawah, tetapi juga dengan tadi guest house, seperti itu. Jadi bagaimana tetap mereka bisa ini sudah bisa pasarnya sudah penuh banget, sudah selesai. Tapi untuk bintang 5 ke atas itu high end, kita masih terbuka. Karena ketika tamu VIP banyak, kalau ada hajatan besar di Batu itu tamu VIP itu bahkan sebagian karena kekurangan tamu kamar untuk yang VIP tadi yang mungkin suite-nya atau ini, kita akhirnya mereka larinya ke Kota Malang. Bahkan masih Kota Malang. Bahkan masih banyak pejabat pemerintah di pusat yang datang ke Batu itu nginepnya masih di Malang karena merasa lebih makanya kita masih butuh kalau bintang 5 itu masih bagus. Karena pariwisata kita masih tumbuh terus. Di Batu ini masih terus berkembang ya. Cuman yang dibedakan adalah kalau di kota lain mungkin sudah bisnis ya. Jadi antara Big D, Big N mereka nggak bisa harganya, bahkan justru Big N lebih murah. Karena mereka banyak yang minat itu orang bisnis, orang yang lagi ada urusan di kota tersebut, bisnis apa, di pabrik apa. Tapi kalau kita itu kan di Batu ini banyak benar-benar wisatawan yang datang. Ketika hari lain itu yang ngisi panen orang diklat, orang apa dari mana, dari government, mau dari corporate yang memang, tapi yang kita memang kenapa weekendnya lebih tinggi karena kita berharapnya benar pada weekend itu jual roomnya. Oke Pak Sujud, kita kemarin membuka buat pertanyaan-pertanyaan netizen yang mau tanya ke PHRI, terutama di Ketua PHRI Kota Batu. Udah banyak pertanyaan, tapi kita ambil beberapa aja. Kalau nggak bisa sehari kita. Oke, ini dari VK Quote 9. Bang Sam, tolong deh sampaikan pertanyaan saya tentang menjamurnya kafe di Batu. Tentunya persaingan yang sangat tinggi. Boleh nggak memberi saran apa yang harus dilakukan agar kafe tetap survive? Kita aja kadang dibongong antar hotel aja bingung. Kayak gitu. Hal yang kadang-kadang kita kebalik berpikirnya adalah kita punya tempat yang indah view-nya. Kita bisa masak yang enak. Kita makanan itu enak banget.
tapi intinya bukan itu. Jadi kalau ingin membunyikan kafe, apapun usaha itu kita cari pasarnya dulu di mana. Biasa kita pasti volumenya nggak tinggi. Nah itu bagaimana margin kita walaupun nggak terlalu tipis tapi nggak terlalu mahal juga. Oke, I see. Dari AMB Arum, wah bakalan menarik nih, ada Bapak Ketua PHRI Kota Batu. Bagaimana PHRI Kota Batu melihat peran teknologi dalam pengembangan industri hotel dan restoran teknologi? Pastilah. Nanti karyawannya nggak diganti AI semua robot kan? Kayaknya masih jauh itu. Masih jauh. Karena saya lihat kemarin aja yang kebetulan aja saya kemarin dari China itu. Jadi yang kan ada robot yang untuk Pramusaji. banyak itu juga pas di tempat saya itu macet. Tetap ada manusianya karena yang waktu dia hanya memindahkan dari kitchen ke meja. Jadi waktu pengambilan tetap manusia, tetap ada waitersnya, ada tetap waiternya. Kalau teknologi banyak hal lah, seperti kita sekarang bagaimana software itu menguasai jantungnya dari hotel. Jadi bagaimana sih manajerialnya, accountingnya itu semua itu sudah pakai software. Jadi teknologi tersistem, semua tersistem. Sehingga bahkan Bapenda pun dimudahkan dengan sistem ini karena bisa mengambil semuanya. Oke. Terus juga bagaimana dari yang dari luar itu seperti bagaimana kita berbelanjaan, bagaimana kita purchasing semua itu under control semua itu dari sistem itu. Semuanya dari sistem. Teknologi tetap berpengaruh. Teknologi tetap berpengaruh dari semua sektor ya. Oke, terakhir Pak, dari Yuni Wulandari 329. Pak, mau tanya bisa enggak gaji pegawai kafe masuk UMR? Wah, ini kalau mungkin paling mau tanya bisa nanti langsung memutuskan di sini ya. Ini jangan saya Mbak Yuni ini. Kalau ini tanya, tapi gini ya. Jadi aturan itu mengikat, saya lupa ya, aturannya itu mengikat untuk UMR ini karyawannya lebih dari 10 atau gimana ya. Jadi suatu usaha itu yang karyawannya lebih dari 10 yang bisa masuk UMR. Tapi kalau yang itu nggak ngikat, karena dianggap dia masih UMKM kecil, jadi nggak seperti itu. Dan jangan salah, hotel pun nggak semua langsung dapat gaji UMR. Karena UMR itu gabungan menangnya karyawan hotel, itu ada namanya servis. Jadi UMK itu aturan dari Kementerian Tenaga Kerja, tapi ada lagi namanya uang servis sebesar 10% dari revenue. Dari pendapatan hotel 10% itu masuk ke karyawan. Besar. Ya, itulah. Itu yang membuat. Ya, itu aturan Kementerian Pariwisata memang. Nah, yang itu dibagikan semua. Sehingga akhirnya ketika dipadukan dengan gaji mereka bulanan dan dengan servis tadi, dapat servis, itu akhirnya mereka nembus UMK semua. Oke, terakhir Pak Sujud, pesan untuk masyarakat atau wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Batu, apa yang perlu mereka tahu untuk mendapatkan pengalaman yang terbaik? Kota Batu kita tahu tentunya kota wisata, dan jangan khawatir karena kita alhamdulillah manajemen lalu lintas kita udah bagus. Jadi jangan khawatir lagi. Selama ini jadi PR kita tuh orang takut macet di Batu. Kita enggak. Manajemen lalu lintas kita sudah bagus sekali di Batu ini. Dan pengalaman terbaik adalah bagaimana kita datangnya ketika di musim-musim yang lebih dingin dari biasanya. Sensasinya akan beda. Akan beda. Jadi bulan 8, malam kan dingin banget, bulan 8 seperti itu. Dan itu belum hujan tentunya. Tapi tetap aja, walaupun Anda musim hujan datang, musim kemarau datang, tetap kita akan memberikan terbaik untuk Anda. Dan saya yakin selalu ada hal yang baru di Kota Batu, pengalaman baru, baik itu di wisata pun maupun di perhotelan di Kota Batu. Oke, terima kasih Pak Sujud atas wawasan yang telah dibagikan. Semoga hospitality industri di Kota Batu terus berkembang dan semakin maju. Oke, Sobat Adon, saksikan terus podcast Sam Hendy. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih.